Wa ba'du. Lah kemudian setelah ini musannif atau Sayyid Abdullah bin Mahfudz Al-Haddad itu akan menjelaskan pertama-tama tentang keutamaan Ramadan dan alasan kenapa diciptakannya Ramadan itu sendiri. Beliau menyebutkan bismillah fa inna ramadhana, maka sesungguhnya Ramadan syahrun mubarakun, itu adalah bulan yang berkah. Ikhtassallahu bihi hadhil ummah, yang mana Allah mengkhususkan umat ini dengan bulan tersebut, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Listidraki ma fataha, untuk mengejar ketertinggalan umat-umat tersebut, yaitu umat Nabi Muhammad. Faqad kanat a'marul umamis sabiqah tawilatan, karena umur-umur umat terdahulu itu terbilang panjang-panjang. Walahum fiha a'malun ala qadri tuli tilkal a'mar, dan mereka itu mampu untuk beramal dengan kadar panjangnya umur mereka, sepanjang umur mereka. Kama hakallahu an qaumi Nuh annahu alaihi salatu wassalam, kama hakallahu an qaumi Nuh, seperti halnya yang Allah ceritakan tentang qaum Nuh, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam makatha fihim, itu tinggal bersama mereka atau berdakwah kepada mereka kaum Nuh itu alfasanatin illa khamsina ama, selama 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 ya, berarti kan 950 tahun. Wa kanat hadhil ummah aqsara a'maran, dan umat ini, umat Nabi Muhammad itu terbilang lebih pendek umurnya daripada umat-umat terdahulu. Fa'atahumullah Ramadan, maka Allah akhirnya memberikan kepada mereka itu bulan Ramadan. Wa dha'afa fihim lahumul hasanat, dan melipat gandakan di bulan tersebut itu kebaikan-kebaikan mudha'afatin katsirah, dengan lipat-lipat ganda yang sangat banyak. Jadi bulan Ramadan itu adalah khususiyah atau keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah tujuannya apa? Tujuannya Allah mengkhususkan umat Nabi Muhammad, memberikan umat Nabi Muhammad bulan Ramadan itu apa? Tujuannya adalah supaya umat Nabi Muhammad itu dapat mengejar ketertinggalan mereka. Lah maksudnya apa kok mengejar ketertinggalan mereka? Emangnya kita tertinggal dari apa? Lah seperti kita ketahui, kita itu alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita menjadi umat Nabi yang paling baik. Kita menjadi umat dari Nabi yang paling mulia. Nah, maka sudah seharusnya seperti yang kita ketahui juga bahwasanya Nabi Muhammad ingin kita itu menjadi umat yang juga terbaik. Bukan cuma nabinya yang terbaik tapi umatnya nggak baik. Nabi Muhammad pengen juga supaya umatnya menjadi umat yang terbaik. Dan untuk menjadi umat yang terbaik itu nggak cukup hanya bermodalkan Nabi yang terbaik, karena ya akan sulit sekali Nabi Muhammad untuk mengangkat kita kalau kitanya itu nggak baik. Nah, gimana caranya supaya kita itu menjadi umat yang terbaik juga sebagaimana kita mendapatkan Nabi terbaik? Gimana caranya supaya untuk mendapat menjadi umat yang terbaik? Ya caranya adalah dengan banyaknya amal ibadah kita. Caranya adalah dengan memperbanyak catatan amal kebaikan kita. Lah tapi muskilahnya, disinilah muskilahnya. Muskilahnya adalah umat-umat terdahulu. Muskilahnya itu adalah umat Nabi Muhammad itu terbilang umurnya pendek. Nah, umat Nabi Muhammad itu umurnya terbilang pendek dibanding umat-umat terdahulu. Lah, kan seperti halnya normalnya itu kan orang yang semakin
lama masa waktu dia untuk mengerjakan sesuatu, pasti dapat mengerjakan sesuatu yang lebih banyak daripada orang yang cuma masanya itu sedikit. Orang yang dikasih waktu 1 jam untuk mengerjakan sesuatu, itu akan kalah, itu normalnya ya, normalnya akan kalah dengan orang yang diberi waktu 1 hari untuk mengerjakan sebuah sesuatu tersebut. Pasti lebih banyak orang yang dikasih waktu 1 hari, normalnya kan seperti itu. Tapi begitu juga umat Nabi Muhammad ini dikasih umur sama Allah itu terbilang pendek daripada umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad ini ya umurnya ya kisaran 60 sampai 70-an normalnya, yang nyampe 90 atau 100 itu agak jarang. Sementara umat terdahulu itu umurnya ratusan, lama sekali. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Musa itu berdakwah kepada kaumnya itu 950 tahun, yang menunjukkan bahwasanya usia umat-umat beliau ketika itu ya kisaran ratusan tahun. Dan seperti kita ketahui, umat-umat terdahulu itu emang umurnya panjang-panjang, karena kalau kita baca umur-umur Nabi terdahulu itu sangat jarang yang di bawah 100 tahun. Pasti umurnya itu 100 tahun lebih. Ada yang 100, ada 150-an, ada yang 200 lebih, ada yang 400. Ala khilafil ulama, ala khilafil aqwal. Jadi hal tersebut itu membuat mereka itu menang dalam bagian itunya, dalam bagian umurnya. Mereka punya masa yang lebih banyak untuk beribadah, maka ya normalnya mereka itu akan lebih banyak hitungan ibadahnya daripada kita yang umurnya sedikit. Nah, akhirnya untuk mengakali supaya kita itu bisa mengejar ketertinggalan mereka dari ketertinggalan kita dari mereka, supaya kita dapat menambah amal kita sehingga kita dapat memperbanyak amal mereka untuk menjadi umat yang terbaik. Caranya apa? Akhirnya Allah berikan kita itu bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini adalah waktunya kita untuk nge-cheat. Kalau bahasa gamenya itu nge-cheat. Jadi kayak kita itu dikasih jalan pintas oleh Allah, yang kita itu dapat menaikkan level kita secara cepat, untuk menaikkan tingkatan ibadah kita itu secara cepat. Jadi yang biasanya itu kita melakukan satu ibadah itu cuma dikasih 1 pahala, kita dikasih waktu supaya satu ibadah itu dapat berkali-kali lipat, supaya itu bisa ngejar umat-umat terdahulu. Karena kita umurnya pendek, makanya kita dikasih waktu untuk nge-cheat, supaya kita itu bisa mengejar ketertinggalan kita dari umat terdahulu, sehingga kita bisa menjadi sebaik-baik umat dari sebaik-baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu.